Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sen Mutakin, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan nomor induk mahasiswa 2108113158. Untuk video kali ini datang dari mata kuliah praktek mengajar otentik. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Belajar biasa. Aduh, lemas banget, aduh. Yuk, gerakan tangannya gerakan dulu, biar sehat. Terus? Sehat. Oke, tangannya gitu semua. Boleh. Anak pintar harus sehat. Anak pintar harus sehat. Anak pintar harus sehat. Makin cepat. Anak pintar harus sehat. Anak pintar harus sehat. Anak pintar harus sehat. Anak pintar harus sehat. Iya, sekarang. Berarti kita masuk ke pembahasan sebab-sebab sebab-sebab hijrah ke masih ingat apa saja? Ayo. Kenapa pada saat itu Nabi Muhammad harus pindah ke Yathrib? Apa? Ya karena berhijrah, betul. Tapi alasannya apa itu sebab-sebabnya? Adanya tekanan kaum Quraisy. Terus penduduk Yathrib meminta agar Rasulullah berhijrah ke negerinya. Terus satu lagi. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yathrib terhadap Nabi. Terus penduduk Yathrib menerima bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi adanya rencana pembunuhan orang terhadap Nabi Muhammad. Terus adanya perintah berhijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kesemua sebab-sebab Nabi Muhammad pindah ke Yathrib itu bukan kemauan diri dari Rasulullah, bukan. Ingat-ingat. Nabi Muhammad pindah ke
kota Yathrib, pindah ke negeri Yathrib, itu bukan kemauan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu diingat, itu ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyunya, melalui perintahnya, melalui segala macam. Ya, jadi jadi ibarat ngomong itu, aku mau pindah ke sini, aku pindah ke sini, bukan. Ya, jadi nggak segampang itu. Rasulullah pindah ke kota satu ke kota lain. Rasulullah pindah ke, misalkan contoh ini Tegal, pindah ke kota Tegal, terus pindah ke Pekalongan, Pekalongan pindah ke Semarang, Semarang pindah ke Malang, Malang, Surabaya. Itu bukan kemauan atau diri Rasulullah itu sekarang pindah itu enggak. Jadi perlu diingat di situ ada sebab-sebabnya. Salah satunya paling utama adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu dan paling utama. Tapi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diketahui sama kaum Yathrib. Ingat-ingat. Tapi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diketahui oleh kaum Yathrib. Tapi pada akhirnya dari kaum Yathrib itu meminta agar Rasulullah itu pindah ke negerinya dengan jaminan aman. Aman dalam apa Pak? Dalam berdakwah. Itu loh, ingat-ingat. Jadi di sisi lain diperintah oleh Allah juga dari kota Yathrib atau negeri Yathrib tersebut juga meminta agar Rasulullah pindah ke negerinya. Gondong. Dan pada akhirnya kota Yathrib itu siap mengamankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dua poin itu penting. Perintah dari Allah, kenapa Nabi Muhammad harus pindah ke kota Yathrib. Terus yang kedua, kota Yathrib atau kaum Yathrib itu menjamin keamanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terus ada lagi, Pak, sebab-sebabnya apa lagi Pak? Tekanan dari kaum Quraisy. Nah, di situ. Di sisi lain dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terus kaum Quraisy menjamin keamanannya. Di sisi lain juga ada tekanan dari kaum Quraisy. Jadi contoh ini ada contoh ya. Contoh, kamu itu di Tegal, ya, kamu hidup di Tegal. Misalkan contoh ini ada contoh, hidup di Tegal itu kayak itu seperti kamu nggak betah. Karena banyak tekanan masyarakatnya, nggak suka sama kamu, jahil sama kamu, jahat sama kamu. Yang pada akhirnya kamu itu dapat teguran kayak ibaratnya kamu sholat istihara disuruh pindah ke kota Malang misalkan. Akhirnya pindah ke kota Malang. Tapi di kota Malang kamu sudah dijamin apa Pak? Dijamin keamanannya. Karena di situ di Tegal sendiri sudah dapat tekanan yang tidak tekanannya apa baik? Tekanannya ada rencana pembunuhan kaum Quraisy terhadap kalian, kaum Nabi Muhammad, terutama akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu seperti itu. Jadi nggak semena-mena kamu itu pengen pindah ke Malang, ke Surabaya, ke Semarang, ke Pekalongan, ke Pemalang, enggak. Jadi ada unsur dalam hati, enggak sekali dewek gitu loh. Enggak. Kenapa? Jadi sebab-sebab Rasulullah pindah, ya, hijrah itu seperti itu. Coba sebutkan sebab-sebab Rasulullah pindah ke Yathrib. Tiga, tadi baru tiga, sebutkan tiga apa saja coba. Tekanan kaum Quraisy, terus
bukan yang ada di buku cetak. Paling utama sebab-sebab Rasulullah pindah ke kota Yathrib, yang paling utama itu apa? Adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak semena-mena terserah sendiri. Nah, apa kata sendiri tidak? Rasulullah itu nggak seperti itu. Nabi Muhammad kita ya, panutan kita itu nggak seperti itu. Walaupun ada tekanan di kaum Quraisy, walaupun ada rencana pembunuhan di kaum Quraisy, itu Rasulullah masih berangan-angan mengamankan diri. Ini ada sebab apa? Mereka itu mau membunuh saya. Mereka itu ada rencana apa? Mereka mau membunuh saya. Motifnya apa? Kok sampai-sampai saya ini lagi berdakwah, kok malah marah-marah gak jelas? Yang pada akhirnya berita ini terdengar oleh kaum Yathrib di sana ya. Ada salah satu pemerintah dari Yathrib mengunjungi ke kaum Quraisy, bertemu Nabi Muhammad secara dengan sembunyi-sembunyi. Yes. Pada akhirnya Rasulullah itu disidang, ayo jenengan ikut saya, ayo kamu ikut saya ke sana, aman, dijamin aman. Soalnya di sini itu ada rencana mau pembunuhan kamu. Itu seperti itu. Betul enggak? Nah, itu sebab kenapa Rasulullah hijrah ke Yathrib. Nah, itulah sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad hijrah ke kemana, Haik? Rasulullah pindah kemana? Yathrib. Abidin pindah kemana? Yathrib. Pindah kemana? Yathrib. Coba ada yang bisa menyebutkan salah satu sebab-sebab kenapa Rasulullah itu hijrah ke Yathrib? Angkat tangan. Rizky? Tekanan dari kaum Quraisy. Oke. Contoh dari tekanan kaum Quraisy itu apa? Ya, contoh tekanannya itu apa? Ayo. Ingin membunuh Nabi Muhammad, salah satunya itu. Terus yang lain. Sebab-sebab kenapa Rasulullah pindah ke Yathrib? Hijrah ke Yathrib mana? Coba, Mbak Iva. Ulangi sekali lagi. Penduduk Yathrib meminta agar Rasulullah pindah ke negerinya, begitu. Itu salah satu sebab-sebabnya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, Mbak Yuli. Adanya perintah hijrah dari Allah. Bagus, berarti kalian mudeng. Ya, Asmi. Apa? Penduduk Yathrib menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Benar? Ya, benar Mas. Nah, itulah sebab-sebab dari keseluruhan atau beberapa alasan kenapa Rasulullah pindah ke Yathrib. Ya, jadi perlu diingat. Ini karena juga kita mau mengadakan, mau ada apa? Penilaian akhir tahun. Jadi ini semua materi-materi SKI yang pernah diajarkan, yang pernah dipelajari, tolong dipelajari lagi, karena nanti bakal keluar di soal-soal penilaian akhir tahun. Ya, itulah sebab-sebab dari kenapa Rasulullah hijrah ke Yathrib. Ya. Terus ada yang mau tanya lagi? Tunggu, silakan.
Yo, yang mau tanya. Kalau nggak tanya nanti Taslim yang nanya. Jangan, dua. Gak ada, udah paham semua? Udah paham? Oke, berarti sekarang Taslim yang nanya. Tapi jangan kamu nanya ya. Jangan kamu nanya. Nih, salah satu sebab dari hijrahnya Rasulullah ke Yathrib itu ada jaminan keamanan dari penduduk Yathrib terhadap dakwah Nabi. Maksudnya itu bagaimana? Nah, itulah salah satu keamanan dari jaminan keamanan dari kota Yathrib, dari penduduk Yathrib. Berarti penduduk Yathrib itu, Mas, silakan Mas. Dari penduduk Yathrib itu benar-benar menjamin keamanannya, berani menaruh nyawanya demi siapa? Demi siapa, Mas? Oh, dakwah Kanjeng Nabi itu seperti itu. Nah, jadi tolong diingat-ingat. Kan ada tembangannya padangannya gimana? Masih ingat? Aku mutori coba nyanyikan. Coba. Ya. Ini dengan akhir pelajaran ini, coba kita nyanyi dulu. Bukannya itu. Bukan yang kemarin dinyanyikan dong. Besok Jumat ya? Jumat nanti kita kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran SKI tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Yathrib.
Ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Pokoknya mulai Senin kan kita mau mengadakan penilaian akhir tahun. Jadi kalian persiapkan semuanya. Materi-materi yang pernah disampaikan Pak Sudah apa saja. Tidak semua, tidak cuma mata pelajaran SKI tapi semuanya. Ya? Dari semua Al-Quran, Al-Quran hadis, bahasa Arab, semua. Fikih termasuk SKI yang kita pelajari hari ini. Cukup pertemuan hari ini. Laku akhiri.